Saya pribadi yang sudah menghargai laki-laki dan perempuan. Dide masih terus berjuang untuk menghargai laki-laki dan perempuan. Apakah saya pribadi yang suka membantu dan menolong orang lain? Dide sangat suka membantu orang lain dengan cara meminjamkan suatu barang kepada orang lain. Apakah saya bertumbuh dalam perkataan? Ya, tadi dia itu bertemu dalam perkataan karena saya itu sering melihat Kadide tidak pernah berkata kasar. Apakah saya pribadi yang rajin dalam segala hal? Kadide itu sangat rajin dalam segala hal. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Didek. Kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai saya yang dulu dan saya yang sekarang. Oke, silakan. Yang pertama, apakah saya pribadi yang disiplin waktu? Oke, Didek adalah pribadi yang sangat disiplin waktu. Hal itu ditunjukkan saat Didek mampu untuk datang ke sekolah paling pertama setiap hari. Dan itu bisa dijadikan sebagai teladan. Good job. Yang kedua, apakah saya pribadi yang bertanggung jawab dalam segala hal? Ya, Didek adalah pribadi yang bertanggung jawab, tapi yang perlu diperhatikan ialah dalam beberapa hal, khususnya dalam agenda atau tugas-tugas, beberapa kali Didek masih lupa, dan itu menunjukkan bahwa belum terlalu ingat dengan tanggung jawabnya. Jadi itu harus perlu ditingkatkan lagi ya, Didek ya. Oke, dan yang terakhir, apakah saya pribadi yang rajin dalam segala hal? Ya, Didek anak yang cukup rajin dalam segala hal. Terkhususnya kalau ibu lihat Didek sebagai anak OSIS, Didek anak yang konsisten dan rajin dalam mengatur tanggung jawabnya di OSIS begitu, dan itu ibu sangat apresiasi. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Didek. Selamat siang Pak. Siang. Kali ini saya akan mewawancari Pak mengenai saya yang dulu versus saya yang sekarang. Dulu versus sekarang. Untuk pertanyaan pertama, apakah saya pribadi yang suka membantu dan menolong orang lain? Membantu dan menolong orang lain. Oke, untuk saya dulu dan saya sekarang ya. Ketika Pak datang pertama kali di sini, Pak lihat Dide itu orangnya cuek terhadap sesama. Dide. Jadi ketika teman-temannya minta bantuan, ya Dide itu orang yang dingin. Tapi berjalannya waktu, Pak lihat Dide banyak berkembang dan bertumbuh. Ketika ya sekarang ini Pak lihat teman-temannya belum minta bantuan pun dia mau menanyakan. Dan juga dalam seperti contoh belajar, teman-teman yang belum mengerti, ya di situ sekarang Pak lihat kalau dia mengerti, dia membantu teman-teman tersebut. Nah itu untuk menolong. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah saya pribadi yang bertanggung jawab dalam segala hal? Bertanggung jawab dalam segala hal. Oke, untuk kata segala hal mungkin Pak belum tahu ya, tapi bertanggung jawab dalam pembelajaran, ya sangat bertanggung jawab. Nah contohnya ketika diberikan tugas, pekerjaan rumah begitu, dan materi-materi lah, ya Dide semangat dalam belajar dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan PR yang diberikan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah saya pribadi yang bersih dan rapi? Bersih dan rapi, oke, bersih dan rapi. Ya, menurut dari penglihatan Pak begitu, jadi ini bersih dan rapi karena bersih dan rapi. Ya, bersih dan rapi karena dari berpakaian rapi, sisi baju jarang sekali Pak melihat Dide mengeluarkan baju tadi luar begitu. Dan juga rapi dalam berpakaian, sepatu hitam, kaki putih, hari Kamis batik. Nah, Dide selalu taat itu yang Pak lihat. Jadi ya bisa disebut bersih dan rapi juga. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Selamat malam Mama. Selamat malam, Didek. Saya izin mewawancarai Mama mengenai saya yang dulu dan saya yang sekarang. Untuk pertanyaan pertama, apakah saya adalah pribadi yang bertumbuh dalam perkataan? Kalau mengenai Didek bertumbuh dalam perkataan, mungkin di sekolah dia bertumbuh, tapi kalau di rumah
dia masih terus berjuang dalam perkataan. Untuk pertanyaan kedua, apakah saya bertumbuh dalam tindakan dan perilaku? Kalau bertumbuh dalam tindakan dan perilaku, mungkin di sekolah dia bertumbuh, tapi di rumah dia masih harus berjuang di dalam tindakan dan perilakunya, baik di dalam rumah maupun di sekitar. Oke, pertanyaan ketiga, apakah saya pribadi yang penuh kasih kepada sesama? Untuk yang soal ketiga juga dia masih harus terus berjuang dalam hal kasih kepada sesama. Terlalu banyak contoh untuk dia, tapi waktu mungkin tidak akan pas. Pertanyaan keempat, apakah saya pribadi yang sering menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih? Sangat-sangat masih harus terus berjuang dalam menggunakan tiga kata ajaib ini. Kalau kata terima kasih mungkin ya sudah, tapi kalau kata maaf dia sulit untuk mengeluarkan kata maaf. Pertanyaan kelima, apakah saya pribadi yang suka membantu dan menolong orang lain? Yang kelima, dia apakah pribadi yang suka membantu dan menolong orang lain, masih juga terus berjuang. Karena kalau dia mau menolong orang lain masih pakai dia masih berjuang dalam hal itu, karena dia masih belum ada inisiatif, harusnya masih bertanya lagi. Pertanyaan keenam, apakah saya pribadi yang disiplin waktu? Belum, dia bukan tipe orang yang disiplin waktu. Jadi dia harus masih terus berjuang dalam hal disiplin waktu. Karena kalau disiplin waktu ini mengenai banyak hal. Misalnya bangun tidur juga mesti dikasih bangun. Waktu bermain juga, misalnya bermain HP juga begitu. Sudah diingatkan untuk main kira-kira 1 jam, tapi dia melampaui itu semua. Maunya dia tidak konsisten begitu dengan ini kesepakatan. Berikut, apakah saya pribadi yang bertanggung jawab dalam segala hal? Tidak juga, masih terus berjuang. Dia tidak bertanggung jawab. Misalnya dikasih tanggung jawab seperti kalau kita keluar, kita kasih tugasnya tolong kasih masuk ayam dalam kandang. Nah, pas sampai malam kita ingat, nanti telepon kasih ingat dulu baru dia lakukan. Berarti dia tidak bertanggung jawab. Karena kalau bertanggung jawab tanpa perlu kita omong lagi, karena kita sudah pesan dari rumah begini dan begini. Ternyata kita harus telepon lagi, baru diingatkan lagi, baru dia lakukan. Jadi dia masih harus terus berjuang sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Apakah saya pribadi yang menyenangkan? Ya, kalau soal menyenangkan, memang dia sangat menyenangkan dalam hal berdiskusi tentang banyak hal. Misalnya kalau pengetahuan umum, dia paling senang berdiskusi tentang pengetahuan umum. Di rumah kan seringkali kita semua di sini suka pengetahuan umum. Kalau ada main HP, bukan hanya bermain game, tapi kita buat kuis, ada nonton kuis, dan nonton kuis itu kita jawab bersama, dan itu sangat menyenangkan kalau bersama Dide. Nah, Dide kan pengetahuannya juga luas kalau soal begitu. Dia menguasai, memang tidak semua dia kuasai, tapi cukup menguasai pengetahuan umum. Apakah saya pribadi yang sopan dalam berinteraksi dengan orang lain? Ya, untuk sopan, dia memang dia sopan, mampu menempatkan diri di tengah-tengah orang sekitar. Untuk di luar itu ya dia sangat sopan. Di rumah sini sopan, hanya banyak melawan saja. Pertanyaan ke-10, apakah saya pribadi yang rajin dalam segala hal? Oh, kalau itu masih harus terus berjuang. Karena segala sesuatu mesti disuruh, baru dia kerjakan. Apakah saya pribadi yang sudah menghargai laki-laki atau perempuan? Juga masih terus berjuang. Karena kadang-kadang perempuan, dia kadang-kadang laki-laki dia masih agak, perempuan dia seperti ilfil ya, atau apa istilahnya,
Itu kayak tidak suka begitu. Di sekolah tidak tahu ya, kalau di rumah begitu. Apalagi ini dekat ke lagi. Kalau ke dekat itu dia paling tidak suka. Berikut, apakah saya pribadi yang sudah bisa menghargai orang dewasa? Ya, sudah mampu menghargai dengan menjaga sikap dengan orang lain. Apakah saya pribadi yang bisa menghargai anak kecil? Oh, kalau itu masih terus berjuang. Karena dia sangat tidak bisa menghargai anak kecil. Kasar. Apakah saya pribadi yang sopan, tekun, dan taat pada saat beribadah? Iya, kalau di sekolah saya tidak tahu. Kalau di rumah, di gereja dia bersikap dengan baik dalam ibadah. Dia sangat-sangat sopan. Tapi tidak tahu di sekolah ya. Mungkin dengan teman-teman mungkin dia sedikit kacau. Pertanyaan terakhir, apakah saya pribadi yang bersih dan rapi? Oh, kalau itu masih harus terus-terus berjuang. Karena Dide ini tidak pernah rapi dalam kamar, berantakan. Tidak bersih. Pokoknya semua hal tentang kerapian dan kebersihan itu di rumah minus, sangat minus. Tidak bisa dikasih nilai. Kalau dikasih nilai mungkin di bawah 50. Itu kalau soal kebersihan dan kerapian. Oke, terima kasih Mama. Ya, sama-sama, Dide. Semangat ya, terus berjuang dalam segala hal. Nah, ingat, jangan lupa Tuhan Yesus minta Tuhan untuk selalu memberikan Dide kepintaran, memberikan Dide pikiran yang baik, agar bisa saling menghargai orang lain, menghargai orang tua, menghargai adik-adik, tidak kasar dengan, mungkin kalau dengan orang lain tidak kasar, tapi dengan kalau kita dalam rumah, dia sangat-sangat kasar dengan bapak, mama, dengan adik-adik. Nah, kasar ini bukan dalam hal fisik ya, tapi dalam hal tindakan. Maksudnya kata-katanya juga sangat kadang-kadang menyakiti orang tua, menyakiti adik-adik. Saya sebagai seorang mama juga sering Dide mengeluarkan kata-kata yang membuat hati sakit, membuat sakit hati saya. Itu saya sudah pernah utarakan dengan Ibu Lastri. Nah, saya ya mungkin itu saja. Kalau banyak berarti mungkin dia sudah tidak tahan, tidak sanggup dengan saya punya kata-kata. Jadi oke, terima kasih Dide. Tuhan memberkati Dide dan untuk hari ini, besok dan seterusnya, untuk masa depan Dide menjadi pribadi yang lebih baik lagi. God bless you.